Yo, what's up guys? Kembali lagi dengan saya Yudi di channel Yudi21. Kali ini saya akan kembali membuat konten tutorial mengenai 3D rendering. Kali ini interior juga, yaitu living room. Sesuai janji saya di Instagram kemarin di sini. Jangan lupa follow Instagram saya ya, yudi.vsl. Di sana saya bagikan semua hasil karya-karya 3D saya. Di sana saya share. Kalian bisa tanya-tanya saya melalui DM juga, melalui Instagram saya. Dan jangan lupa subscribe channel saya di Yudi21 sini. Yudi21, dan jangan lupa like di sana. Bisa kalian tanyakan di kolom komentar juga di sini. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai. Oke, kita sudah berada di workspace SketchUp dan Inkscape. Kali ini saya menggunakan Inkscape 3D lagi, versi yang bertanya mungkin versi 3.2. Ini versi yang saya punya. Mungkin ada yang terbaru, mungkin ada update-nya, tapi saya nggak update. Nah, saya akan bahas di sini material settingnya, kemudian environment settingnya, kemudian lightingnya seperti apa, jenis lampu apa saja yang saya pakai di sini. Kemudian di sini konsepnya adalah kembali luxury sesuai dengan kamar tidur yang kemarin saya share. Ini living room ada di sampingnya, di samping kamar tidur. Satu ruangan dengan kamar tidur. Di sini point colornya adalah biru yang saya aplikasikan pada dua sofa ini. Dua sofa ini dimana warna biru bisa menimbulkan aura cool pada warna-warna warm di sekelilingnya, seperti itu. Itu yang saya saya terjemahkan di sini. Saya aplikasikan di sini, maaf. Kemudian untuk material settingnya kita langsung saja. Material settingnya, untuk material setting yang pertama adalah pada dinding. Yang pertama pada dinding, saya mengaplikasikan kayu vertikal di sini. Kayu dengan susunan vertikal dengan material setting. Pada reflectionnya, pada tekstur yang pertama, yang bagian pertama saya gunakan parameternya 51,3%. Kemudian untuk high mapnya saya pilih bump map dengan teksturnya use albedo-nya. Jadi menggunakan tekstur bawaan dari material kayu ini. Kemudian untuk dinding putihnya saya nggak atur, saya pakai warna putih biasa aja. Kemudian selanjutnya pada lantai. Oke. Di sini saya menggunakan parket kayu dengan settingan pada reflectionnya saya gunakan 53,3%. Kemudian high mapnya saya menggunakan displacement map. Perbedaan di sini displacement map dengan bump map, yaitu kalau bump map ketika dilihat dari samping, sisi samping, maka akan tidak terlalu timbul ininya ya, serat kayunya, tekstur materialnya. Di sini karena kayu, yaitu serat kayunya. Jika menggunakan displacement map, itu akan timbul walaupun dari samping seperti itu. Karena di sini pengaplikasiannya di bawah, yaitu sebagai lantai, saya gunakan displacement map karena pasti tidak dari depan kita lihat, ya kan. Nah, untuk dindingnya karena dia rentan lebih dari depan, kita lihatnya dari depan, ya kan. Ini nggak terlalu samping. Kalau beda halnya dengan lantai yang memang harus kita lihat dari samping seperti itu. Untuk dindingnya saya pakai bump map tadi, seperti itu. Oke, lanjut.
Kita lanjut ke material karpetnya. Di sini saya cuma atur ini refleksinya sedikit pakai 80, atau nggak kalian atur nggak apa-apa sebenarnya, dan yang lain nggak saya atur. Kemudian kita ke lampu ya, lampu bagian ini saya pick. Saya menggunakan warna, di sini warnanya linen, kemudian di sini jangan lupa untuk tipenya dirubah menjadi self illuminate. Jadi warnanya linen. Kemudian untuk yang lain nggak saya atur. Kemudian ini sama materialnya untuk ininya ya. Untuk hanging lampnya juga sama dengan material yang ini. Kemudian untuk warna emas, warna gold, di sini saya hanya mengatur refleksi. Saya gloss full kan, dengan warna glossy full ya, dengan parameter 0,0%. Kemudian untuk metaliknya 100%, karena ini sifatnya metal, full gloss. Kemudian untuk material plastik, di sini plastik saya nggak atur. Kebetulan ini kurang timbul nanti kalau pas di render seperti ini. Oke, kita lanjut ke material. Nah ini yang terpenting. Di sini untuk lampu ininya ya, batang lampunya, karena ini chrome, saya nolkan saja untuk ini refleksinya, artinya full gloss. Kemudian metaliknya 100% seperti biasa. Kemudian ininya kepala lampunya untuk table lampnya saya gunakan foliage. Kenapa? Karena di sini saya taruh sebuah omnilight, sebuah sphere light agar nanti cahayanya tembus. Tujuannya seperti itu, cahayanya tembus. Jadi hasilnya seperti ini, cahayanya tembus. Kemudian untuk ini saya lobangi di atasnya, di bawahnya saya lobangi, maka cahayanya akan membias seperti ini. Oke. Plastik udah. Kemudian selanjutnya material apa lagi ya? Material ini udah gold ya, warna gold udah. Kemudian di sini. Nah, ini yang paling atas. Ini saya menggunakan material metal yang warnanya nggak terlalu full gloss, melainkan agak doff. Jadi roughness-nya saya gunakan 30,0. Kemudian metaliknya 100. Kemudian di bawahnya ada material sejenis kulit, jadi warnanya doff. Untuk reflectionnya saya gunakan 56,8, dan yang lain nggak saya atur. Nah, untuk warna fabric semua nggak saya atur, semua jenis kain termasuk gorden, kecuali ini yang putih. Saya cuma kecilkan ininya, saya kurangi opacity-nya, dia lebih transparansi. Opacity-nya kurangi pakai 95. Oke. 95. Oke. Itu untuk settingan materialnya. Sini kalau kalian ada tanyakan mengenai material setting, bisa kalian DM saya di Instagram saya.
Kemudian untuk kaca pada hiasan dindingnya, pada lukisan, di sini saya menggunakan kaca agar timbul refleksi dari sudut-sudut ruangan, jadi lebih terlihat modern seperti itu. Sini kacanya seperti biasa, opacity-nya kita matikan saja. Kemudian untuk reflection-nya kita pakai 0 seperti biasa. Dan di sini ada material plastik untuk frame-nya sama. Oke, kita bahas lighting sekarang. Untuk lighting pada spotlight di sini saya menggunakan downlight yang dengan settingan yang sama. Untuk ininya, untuk cahayanya, cahaya perseginya ini settingannya sama seperti lampu tadi. Kemudian untuk bias cahayanya, untuk agar bisa memantul ke dinding, saya gunakan jenis escape object jenis ini, spotlight dengan luminous intensity 11,770 CD. Kemudian beam angle-nya, kalau ini kita atur ya, ini dia lebih mengerucut ke bawah, kemudian ini lebih melebar untuk beam angle-nya. Kemudian kalian bisa juga tambahkan ES light tambahan berbentuk berbeda, tapi saya pakai default aja. Oke. Kemudian untuk cahaya hidden light, di sini saya menggunakan hidden light. Saya tembak dari belakang kamera maksudnya. Ini saya menggunakan jenis spare light dengan dengan parameter 45,595 CD, dengan light source-nya, jadi radius lampunya saya pakai 0,31 meter, jadi radiusnya 31 cm saja. Oke, saya gunakan dua hidden light di belakang kamera di sini, agak jauh satu, kemudian kita lihat dari atas saja. Oke, ini titik lampunya. Untuk satu ruangan ini, saya pakai 3 spare light untuk hidden light-nya. Jadi cahaya yang tersembunyi di belakang kamera. Di sini saya pakai yang pertama adalah spare light dengan settingan sama, ketiganya sama. Saya taruh di sini satu. Harapan saya cahayanya bisa membias ke sini sehingga menyinari gorden tadi, menyinari kurtainnya, karena agak gelap di sisi sini saya lihat. Kemudian hidden light yang kedua saya taruh di sini. Untuk menerangi bagian ininya, untuk membiaskan cahaya di sini. Kemudian untuk yang di belakang membiaskan cahaya di bagian yang terdekat seperti ini, seperti yang di sini. Kemudian selanjutnya saya mengandalkan global illumination untuk settingan lightingnya. Sebentar. Global illumination, jadi cahaya global dari settingan HDRI-nya, settingan sky-nya. Oke, saya langsung saja untuk visual settingnya. Nanti untuk global illumination-nya juga saya bahas di sini. Untuk bagian main, di sini saya hanya mengatur exposure-nya sebesar 53%, kemudian FOV-nya saya pakai 60 derajat horizontal. Kemudian DOF-nya atau lens blur-nya saya pakai ukuran parameter 15%. Kemudian focal point-nya saya pakai 3,63 meter. Jadi hasilnya seperti ini.
ngeblur bagian depan, kemudian bagian belakang. Kemudian fokusnya di sini saya pakai sebenarnya. Fokusnya di sini di bagian sofa dan coffee table-nya di tengah-tengah. Kemudian yang lain nggak saya atur. Kemudian bagian image, untuk highlight-nya saya pakai 74%. Kemudian shadow-nya pakai 11%. Kemudian saturation-nya default 100%. Kemudian color temperature-nya 8,190K. Kemudian bagian efek di sini motion blur-nya saya pakai 69%. Kemudian lens flare-nya saya pakai 0 saja. Saya matikan saja karena banyak warna-warna yang saya tidak inginkan memantul ke sini ya. Sebagai lens flare kalau kita hidupkan. Atau seperti ini. Oh, ini. Ada warna biru di sini. Ini mengganggu warna, tekstur warna dari bagian dindingnya, kemudian bagian kurtainnya, dan bagian-bagian furniture lainnya. Itu saya nggak suka, makanya saya matikan saja. Untuk bloom-nya saya pakai 7%. Untuk vignette-nya saya matikan juga. Kemudian untuk yang lain nggak saya atur. Kemudian bagian atmosphere, untuk fog saya nggak atur. Kemudian illumination, ini global illumination, sun brightness saya pakai 133%. Kemudian yang lain nggak saya atur kecuali artificial light brightness saya pakai 115%. Kemudian bagian scale di sini untuk horizonnya, untuk HDRI saya pakai skybox. Kemudian saya pakai file HDRI yang saya punya. Kalau kalian mungkin minta atau apa, bisa DM saya. Saya akan kirim via email filenya. Kemudian rotationnya saya pakai 165. Kemudian brightness point as sun directionnya saya centang. Kemudian normalize-nya saya centang juga. Kemudian untuk brightness-nya saya pakai 80,741,55 lux. Ininya brightness-nya. Kemudian output seperti biasa saya gunakan custom dengan ukuran 2800 kali 3200 pixel. Karena saya sukanya memanjang memanjang vertikal maaf, agar untuk ini ya, untuk interior saya sukanya lebih memanjang vertikal, aspek ratio-nya, resolution-nya, agar yang terpenting di ini ya, di ruangan menurut saya sih plafon dan lantai. Karena tanpa ini kelihatan jadi seperti ini. Saya contohkan pakai ini ya, pakai window, pakai full HD. Misalkan ini agak kurang gimana ya, kalau kita jauhkan yang lain kelihatannya kan, yang kita tidak inginkan. Jadi saya pakai ini aja, vertikal aja, custom. Maka dia akan fokus ke ini aja, objeknya ini. Oke, untuk hasil render di sini. Hasil rendernya sebentar. Oke. Ini saya render 3 view. Yang pertama bagian ini normal, view normal. Pandangan mata normal maksudnya. Ini juga cuma saya ubah angle-nya sedikit. Kemudian ini pandangan mata burung saya pakai agar lihat poolnya. Seperti itu. Oke, ini untuk hasilnya. Oke, untuk resolusi segitu, kalau kita kirim via file itu masih oke. Resolusi segini ya. Tapi kalau untuk banner yang ukurannya sampai di atas 1 meter itu kurang bagus. Itu bisa kita perbesar lagi resolusinya. Oke. Ini cukup sih segini. Oke.
Mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa membantu aktivitas rendering kalian, terutama bagian interior, dan settingan-settingannya bisa bermanfaat untuk pekerjaan kalian seperti itu. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.